Ana muta'alim wa antum muta'alimun. Ya. Kita kadang-kadang antum mu'alim, kadang-kadang sedikit saya juga mu'alim, tapi kita bareng-bareng muta'alim, orang yang belajar ke dalam maupun keluar. Saya mohon beliau-beliau nanti ikut menyumbangkan. Pak Muzamil sampai tanya-tanya kepada beliau. Karena saya tidak mengenal konstelasinya di sini. Saya cuma kenal orang Madura yang hampir tiap hari ketemu, ya cuman ya ayyuhal Muzamil kumil laila illa qalila. Dia kumil lailanya rajin. Ma'azaujah gitu. Ketawa ya bener. Memang iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jelas yang kita pelajari ya, nanti pelan-pelan bertahap, ibarat perjalanan dari Bangkalan, Madura, Surabaya, Mojokerto sampai Madiun, kira-kira seperti itu. Sampai di Madiun nanti kita sudah punya kesimpulan bahwa we will do something more, bigger, better, and opoai lah. Itu ya, Madura ya, gitu loh. Nek wong Jawa kan cuman kayak gitu. Kalau orang Madura kan nggak terima. Harus gini gitu. Harga dirinya luar biasa. Ya kalau orang Madura itu muruahnya, marwahnya apa namanya? Laki-laki. Nah, nanti tolong Pak Muzamil jelaskan kenapa ayatnya itu khalaqnakum min dzakarin wa untha. Apa itu artinya? Dia subjek apa unsur? Kok bukan min mudzakarin wa muannatsin? Ya. Terus su'uban wa qabaila, baru lita'arafu, interaksi. Nah orang Madura ini kan lanang banget, zakar banget, gitu ya, zakar banget. Sementara orang Jawa kan lebih perempuan toh, halus, nerimo, pekerjaannya memangku, makanya rajanya semua namanya Mangku Bumi, Hamengku Buwono, kerjaannya seneng dipangku gitu. Itu pasti perempuan, jadi orang Jawa halus-halus. Makanya agak mengherankan ini orang Madura. Loh, deket Jawa, Bangkalan kok malah lebih kasar daripada yang di Sumenep toh? Mestinya yang dekat ke Jawa kan lebih halus. Jadi ini kan aneh. Malaikat aja keliru nyatetnya. Kan logikanya jalurnya gini, lajurnya gini. Oh, ini dekat Surabaya. Ini berarti ke Jawa berarti halus, makin jauh dari Jawa makin kasar. Ini terbalik, gitu loh. Jadi malaikat tuh sudah nyatet dirobek, keliru lagi, dirobek lagi, itu terus bikin. Jadi Anda itu luar biasa. Saya kira Allah itu menciptakan orang Madura tidak hanya dengan tersenyum tapi dengan tertawa terpingkal-pingkal. Kalau Bimbo kan mengatakan ketika Tuhan tersenyum terciptalah Pasundan gitu kan. Nah, kalau orang Madura kan Allah menciptakannya nggak hanya senyum, agak geli-geli, tertawa-tertawa, agak kemekelen lah gitu kalau bahasa. Gitu ya, terciptalah orang Madura. Tuhan saja ditipu. Tuhan saja ditipu. Gimana itu ya? Yang cerita terjun payung. Oh iya. Terjun payung. Beliau sudah pernah dengar belum ini? Barakuya. Orang Madura itu kan sangat akrab sama laut, Pak. Tapi kalau sama udara enggak. Jadi kalau berenang, perahu, mengejar ikan sampai perairan Malaysia kan bisa. Dan sampai Malaysia ditangkap sama polisi karena melanggar batas. Mereka marah, siapa yang melanggar batas? Saya ini ngejar ikan saya dari Madura, saya kejar sampai sini. Saya enggak ada niat masuk Malaysia, ikan dari Madura ke sini. Itu milik kami orang Madura. Nah, polisinya mundur kan gitu kan. Gak bisa lawan orang Madura. Jadi kalau soal berenang, soal kapal, waktu Tampu Mas tenggelam, ya, itu semua orang kan saling menyelamatkan diri, misalnya ada kayu dinaiki 7 orang, enggak cukup. Akhirnya 1 didesak supaya lebih ringan dan seterusnya. Pokoknya orang menjadi jahat karena mempertahankan nyawanya masing-masing. Ada orang Madura tiba-tiba berenang datang ke kapal satunya yang menolong. Situasinya orang Madura bukan situasi bencana. Begitu naik dia terus kering-kering baju. Ini berapa karsisnya?
Lejet tuku karcis ya. Orang Madura ini loh. Kan darurat ya, gratis lah namanya ditolong. Enggak, dia berapa ini tiketnya harganya? Coba orang Madura itu kayaknya di neraka besok juga ada akal tersendiri. Iya, berdal dengan malaikat. Nah, yang ceritanya Pak Muzamil tadi nggak pas. Saya itu kita buka sama Kiai Kanjeng ya. Jadi karena orang Madura itu kan akrabnya sama air dan tanah, tapi tidak akrab sama angkasa. Jadi ketika ada anak Madura jadi mahasiswa di Jogja, itu terus dia ikut menwa. Salah satu training menwa itu adalah terjun payung. Nah, mulai dia sebagai orang Madura tidak punya pengalaman untuk soal terjun payung, dia takut. Sehingga dia agak gemetar dan terus menyebut-nyebut kalimat thayyibah sambil bilang sama Allah, ya Allah, nanti kalau saya disuruh naik pesawat terus diterjunkan dari pesawat, kalau saya selamat sampai di bumi saya beli sapi ya Allah. Saya kambing dulu, beli kambing. Oh, saya sembelih kambing dulu, sembelih kambing. Dah dia digiring, siap, gerak, jalan, terus dah sampai ke dekat pesawat, naik. Semua naik, begitu si mahasiswa Madura ini naik ke pesawat, dia sapi. Enggak hanya kambing, sapi. Kalau saya selamat, saya sembelih sapi ya Allah. Gitu. Jadi negosiasinya dinaikkan ke Allah. Terus duduk, terus ada jendela kan Mas di pesawat. Begitu lihat sapi 2 ya Allah. Ditingkatkan terus. Terus berdiri semua, urut. Nah, terus dia urut. Begitu ini pintu terbuka dia gini, ya Allah, 3, 5, oke, 5. Dinaikin terus supaya Allah menyelamatkannya. Akhirnya disorong sama komandannya, sudah dia Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Terus alhamdulillah dia masih punya kesadaran untuk menarik simpul tali parasutnya, dan dia alhamdulillah bisa, meskipun agak susah-susah, canggung-canggung, tapi bisa selamat sampai di bumi. Terus payungnya diginiin, terus dia gini ke langit, ya Allah, meskipun saya tidak sembelih sapi, mau apa kamu? Ada tambahannya. Apa gimana? Masa Tuhan masih butuh sapi? Iya. Masa Tuhan butuh sapi? Apa gunanya jadi Allah Subhanahu wa taala kalau masih butuh sapi? Saya tanya, itu kurang ajar apa kemesraan? Kemesraan, bukan kurang ajar. Allah nggak remeh, gitu itu Allah sendiri yang bikin. Orang Madura seperti itu yang bikin siapa? Siapa yang bikin ke orang Madura kayak gitu? Allah sendiri. Kalau Allah marah, nanti malaikat Jibril bisi, lho sampean dhewe sing gawe. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pak Muzamil, kita mulai dengan Kiai Kanjeng. Sebelumnya Rasulullah pernah bersabda bahwa at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Nah, kita sekarang sedang bertafakur, ta'allum ya. Dan tidak hanya saatan, kita agak lumayan lama ini nanti beberapa jam. Itu menurut Rasulullah nilainya sama dengan khairun min, lebih baik. Khairun, iya, lebih baik. Lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi Anda malam ini kira-kira berapa saat ini? Bersaat-saat. Bersaat-saat, katakanlah 10 saat atau mungkin 100 saat. Itu lebih baik daripada sholat 1 tahun. Berarti kalau Anda nanti 4 jam Anda bertafakur, berarti Anda punya jatah tidak sholat berapa? Nggak ya, itu nakal-nakal kita. Saya kan di Madura, masa pikiran saya tidak nakal? Wong di sini nakal-nakal semua kan, tapi nakalnya kan mesra. Nakalnya nakal baik gitulah. Bayangin. Jual salak. Ada ibu-ibu dari Surabaya. Dikasih harga, marah ibunya, "Pak, salak opel-opel loh. Regane larang." Kata si Madura, "Sampean niku ayu pilih sak salak-salak." Kalah nih karo Madura itu. Gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan nomor 1, kita kesini karena Allah.
di awal dan di akhirnya, di pangkal dan di ujungnya, apa saja kita karena Allah. Min ridallah ila ridallah, ya kira-kira gitu ya. Kita kalau nggak diridhai Allah nggak bisa kumpul, dan kita tidak berkumpul kalau tidak menjadi ridho Allah, ya. Oleh karena itu saya minta untuk yang pertama, saya minta Mbak Yuli untuk memimpin Ya Allah Ridho bareng-bareng, cukup dengan satu referen langsung Ya Allah biha saja. Oke. Ya Allah Ridho bi husnil khotimah. Semuanya mudah-mudahan keluargamu, individumu, pekerjaanmu, masyarakatmu, semua urusanmu oleh Allah diridhoi, dimudahkan, dilimpahi rizki, berkah dan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.